Pada cerita sebelumnya, saat melawan para demons di Apokolips, Lex Luthor menyadari bahwa udara di sana bisa membunuh Superman, yang dimana telah menyebabkannya mimisan. Sementara di Rock of Eternity, Hal Jordan tidak nyaman dengan Batman yang berada di Mobius Chair, tetapi Batman meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Mr. Miracle tiba di depan para pahlawan Justice League dan memberitahu mereka bahwa dia membutuhkan bantuan mereka dalam perang yang semakin dekat ini. Para pahlawan pun akhirnya tanpa Batman dan Green Lantern tiba di bumi menghadapi Anti-Monitor dan Grail sekali lagi. Namun tiba-tiba Darkseid dan pasukan para demonsnya serta Desaad, Kalibat dan Steppenwolf juga muncul bersamanya. Di saat pertempuran Anti-Monitor melawan Darkseid, Superman dan Lex Luthor yang berada di Apokolips itu dihadapkan oleh para demons. Lex Luthor menyadari bahwa Superman perlu mengisi daya ulang tubuhnya dengan cara melemparkan Superman ke lubang api Apokolips. Itulah satu-satunya cara. Tepat sebelum Lex Luthor terbunuh oleh serangan para demons yang mengincarnya, Superman akhirnya tiba dalam bentuk yang tidak familiar. Ya, dia berwarna hitam. Sepertinya dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan mengatakan bahwa dia seharusnya membunuh Luthor sejak dari dulu. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia. Oke, terima kasih. Cerita kali ini berada di komiknya Justice League volume kedua, isu masalah yang ke-44 yang berjudul Darkseid War Chapter 4 The Death of Darkseid, terbit pada tanggal 30 September tahun 2015 dengan jumlah halaman sebanyak 24 halaman. Komik ini juga mengakhiri dari cerita Darkseid War babak pertama, di mana cerita ini akan mengungkapkan bagaimana Darkseid akan mati pada pertempurannya melawan Anti-Monitor. Oke, langsung to the point aja, kita masuk ke ceritanya. Let's go. Narasi Wonder Woman menjadi awal di halaman pembuka, di mana dia menyatakan ada satu dewa yang dibenci oleh semuanya. Dewa itu bernama Gelos. Dia adalah dewa tertawa. Wajah Joker terpampang jelas di halaman ini. Ya, mungkin maksudnya adalah seperti itu. Joker adalah dewa tertawa yang kemudian bergeser ke gambar Batman. Sementara itu, saat ini Batman telah menjadi sosok dewa pengetahuan. Dalam narasinya itu juga menjelaskan bahwa ibunya tidak membenci Gelos karena Amazon tidak suka tertawa dan cinta. Faktanya adalah bahwa orang Amazon kan suka tertawa. Ya, mereka saling mencintai. Tapi Gelos adalah dewa tak kasat mata yang bisa didengar oleh orang-orang Amazon yang tertawa terbahak-bahak di setiap kematian selama pertempuran apapun yang dilakukan orang-orang Amazonian. Batman sedang terbayang wajah Joker, sebuah jawaban yang baru saja didapatkannya di Mobius Chair di saat dia bertanya ada berapa banyak Joker itu. Ingatan Batman terputus di saat Hal Jordan memanggilnya. Mereka yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat di mana sumber kehidupan Anti-Monitor berada. Hal Jordan pun bertanya, jadi kira-kira siapa yang menang di antara pertempuran yang akan terjadi di dunia nantinya? Batman hanya menjawab bahwa Mobius Chair hanya bisa menjawab tentang kejadian yang sudah dilakukan, bukan peristiwa yang akan dilakukan. Akhirnya bom tube mengantar mereka pada suatu tempat yang porak-poranda. Batman menjelaskan pada saat ini mereka sedang berada di dunianya Crime Syndicate, di mana kehancuran ini disebabkan oleh Anti-Monitor.
Batman juga menyatakan bahwa korban kematian di bumi ketiga ini ada sekitar 5 miliar nyawa manusia yang terbunuh. Anti-Monitor telah menyerap energi bumi ini sebagai bahan persiapannya untuk melawan Darkseid. Cuma yang tidak diketahuinya adalah entah alasan apa Anti-Monitor menginginkan perang tersebut. Mendengar pernyataan Batman, Green Lantern langsung meminta mereka untuk segera kembali dan memberitahu Diana dan teman-temannya yang lainnya untuk segera ramai-ramai menghantam Anti-Monitor habis-habisan. Batman menolaknya karena hal itu dilarang. Batman tidak setuju dan mengatakan bahwa mereka harus membuka pengetahuan yang terlupakan. Hal Jordan kemudian bertanya apakah dia yakin dia melihat dengan jelas. Batman menjawab bahwa dia belum pernah melihat lebih jelas sebelumnya dan itu termasuk bagaimana Hal Jordan. Batman mengatakan juga bahwa Hal Jordan telah gagal membangun kehidupan untuk dirinya sendiri di luar Green Lantern Corps, dan bahkan di dalam Corps Green Lantern-nya si Hal Jordan telah dilakukan dari pemimpin untuk dibuang 1 kali terlalu banyak. Ya, cukup jelas bahwa Hal Jordan bukanlah pahlawan. Cincin itulah pahlawan yang sebenarnya. Jadi maksud si Batman adalah bahwa Hal Jordan bukanlah apa-apa tanpa cincin itu, karena cincin kekuatan itulah yang membuatnya menjadi pahlawan. Hal Jordan pun marah dan mengatakan bahwa kursi Mobius tidak hanya memberi Batman semua pengetahuan, tetapi juga membuatnya menjadi keledai. Hal Jordan mengatakan bahwa mungkin Batman benar, tapi mereka berada di cakrawala perang yang harus mereka hentikan, dan Hal berasumsi bahwa Batman masih ingin menghentikannya. Hal Jordan juga mengatakan Batman bisa duduk di atas kudanya yang tinggi dan berpikir apapun yang dia inginkan. Dan dia selanjutnya menginginkan Batman memberitahu mereka kemana mereka harus pergi selanjutnya. Pembicaraan berakhir ketika Batman meminta mereka berdua untuk pergi ke Q-World, yaitu planet kelahirannya si Anti-Monitor. Kita melihat ke bumi. Anti-Monitor dan Darkseid sedang bertempur. Di halaman landscape ini, semua pahlawan Justice League yang ada di sana terpaku dan penuh takjub sambil melihat pertempuran yang sangat luar biasa ini. Di saat pertempuran ini terjadi, narasi Wonder Woman menyampaikan dia mendengar sepertinya dewa tertawa sedang menertawai peristiwa ini. Sementara itu, Grail, putri Darkseid, dan Kalibak, putranya Darkseid, mulai bertarung satu sama lain. Grail melepaskan sinar Omega Beam-nya ke mata Kalibak sehingga dia menjadi buta, tidak bisa melihat. Kemudian Wonder Woman pun bergabung dalam pertarungan dan menangani Grail yang telah melumpuhkan si Kalibak. Terlihatlah si Myrna Black, ibunya si Grail, bersama Griffinnya sedang memperhatikan pertempuran dari kejauhan. Kemudian kita meluncur ke Apokolips dan melihat kembali Superman muncul dari lubang api Darkseid, memberitahukan si Lex Luthor bahwa si botak ini telah menangani dengan caranya sendiri dengan mendapatkan energi solar di lubang planet ini. Superman dengan mudah menghancurkan para demons yang menyerang mereka. Setelah itu dia menatap Lex Luthor dan berkata kepadanya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Sepertinya ini tidak terlihat mengenakkan untuk pria botak favorit semua orang. Ya, akhirnya si Lex Luthor yang botak ini memberitahukan kepada sosok Superman yang baru ini. Ya, tentu sajalah mereka harus pergi dari Apokolips dan kembali ke bumi. Superman pun kemudian bertanya, "Hah? Apakah kita?" Superman berkomentar, bagaimana Lex Luthor mengatakan bahwa Superman tidak akan pernah menjadi manusia bahkan jika dia tidak memiliki kekuatannya. Superman juga menyampaikan bahwa dia bisa mendengar detak jantung Lex Luthor yang semakin berdetak kencang. Superman bisa melihat keringat di wajah Lex Luthor. Superman juga bisa mencium kelenjar adrenalin Lex Luthor yang memproduksi kortisol. Dengan seperti itu, tentu sajalah si Superman dengan
tampilan yang baru ini menyebutkan si Luthor itu sekarang dalam keadaan yang takut. Luthor pun menjawab bahwa mungkin dia sedang bersiap-siap untuk berkelahi. Kemudian si Superman mencemooh gagasannya bahwa Lex akan pernah memiliki kesempatan untuk melawannya. Superman mengatakan bahwa Lex hanya pernah nyaris mengalahkan Superman sebelumnya karena Superman selalu menahan diri. Superman mengepal tangan dan hendak meninju Lex Luthor. Benarkah apa yang akan dilakukannya ini? Di halaman selanjutnya, kita melompat kembali ke bumi. Dalam pertempuran Gray melawan Wonder Woman, akhirnya Gray mengalahkan Wonder Woman. Dan para liga lainnya juga memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran. Power Ring-nya si Jessica Crusher juga memutuskan bergabung dalam pertarungan. Akan tetapi, Ring of Volthoom, cincin kekuatannya itu, mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati jika dia bergabung dalam pertarungan. Jessica Crusher dengan yakin dan mengatakan bahwa dia bisa mengatasi hal yang seperti ini. Jessica Crusher pun mengeluarkan konstruksi tentakel hijau besar yang menyerang Anti-Monitor. Kalibak mengeluarkan kata khasnya, dia tidak membutuhkan mata. Dia hanya merasakan bau yang ada di dekatnya. Sementara Darkseid lalu berkata, "Cukup!" Yang selanjutnya, pemimpin Apokalips ini memanggil Black Racer, senjata terbesarnya Darkseid. Black Racer pun datang, kemudian menghantam Anti-Monitor. Jessica lemah tak berdaya, energinya terkuras. Flash mengamankannya. Terlihat Ring of Volthoom tertawa karena dia sudah memperingatkan Jessica sebelumnya. Kita cut kejadian di bumi. Di sini kita berada di keyword kembali, di mana Green Lantern telah melumpuhkan tentara Guardian dengan ledakan besar dari cincin kekuatannya. Batman dan Hal Jordan memasuki lab bawah tanah. Batman juga mengatakan bahwa Anti-Monitor ada di sini, bahwa nama asli Anti-Monitor itu adalah Mobius, dan kursi Mobius atau Mobius Chair itu tentu saja adalah kursinya si Anti-Monitor. Batman kemudian menjelaskan bahwa Mobius datang ke sini untuk melihat yang terlarang, dan untuk itu Mobius dikutuk oleh karenanya. Hal Jordan si Green Lantern pun penasaran apa yang dilihat Mobius di dalam situ. Kita tidak mengetahui jawabannya karena kita beralih ke halaman selanjutnya, yaitu di bumi. Di sini kita melihat oleh karena serangan Black Racer yang mengakibatkan Anti-Monitor menjadi tersiksa, si Darkseid merasa berada di atas angin dan mulai memberikan pukulannya kepada Anti-Monitor. Membuka topeng Anti-Monitor, terlihat jelas seperti itulah wajah Anti-Monitor. Darkseid benar-benar merasa di atas angin. Kembali lagi ke planet Keywords. Batman mengatakan bahwa kehendak bebas adalah pusat dari semuanya. Cahaya putih dari mana segala sesuatu datang terpecah menjadi ada dan menciptakan dewa dan juga manusia. Batman bertanya, apa yang membusuk di pusat Antimatter Universe, alam semesta antimateri? Batman dan Hal Jordan pun menatap lubang besar di tempat itu. Batman kemudian mengungkapkan bahwa itu ada di dalam lubang sampai Mobius melepaskannya. Yang itu juga mengubah Mobius menjadi apa adanya, the living embodiment, yaitu perwujudan hidup. Sebelum Batman menjelaskannya lagi, kita kembali lagi ke bumi. Anti-Monitor ternyata mengendalikan The Flash. The Flash bingung apa yang akan dilakukan Anti-Monitor kepada dirinya. Anti-Monitor mengatakan bahwa The Death alias si Black Racer membutuhkan host. Anti-Monitor kemudian menggabungkan Black Racer dengan Flash. Sekarang kita melihat sosok yang seperti ini. Apakah ini Black Flash atau Flash Racer?
Ya, terserah kalianlah yang mana. Tapi karakter gabungan ini tidak tercantum namanya di halaman ini. Kita kembali lagi dan lagi ke keyword. Batman mengatakan bahwa Mobius adalah makhluk yang pertama menemukannya di bawah tanah. Kemudian dia menyentuhnya. Batman mengatakan bahwa alam semesta didirikan atas kehendak bebas, tapi alam semesta antimateri tidak memiliki kehendak bebas, hanya sebaliknya. Kembali lagi ke bumi. Anti-Monitor mengatakan bahwa dia tahu satu kelemahan Darkseid. Anti-Monitor mengatakan bahwa dia diubah menjadi seperti ini karena dia memegang apa yang diinginkan Darkseid. Anti-Monitor selamanya terikat padanya. Anti-Monitor mengatakan anti-life equation ada di pembuluh darahku. Flash Racer atau Black Flash ini kemudian meledak di tengah badannya si Darkseid. Dan itu secara tidak langsung Shazam pingsan kesakitan saat dia mengatakan dia bisa mendengar para dewa sedang bertarung. Mereka semua ingin keluar. Para pahlawan Apokaliptian tercengang saat Darkseid meledak dan ambruk ke tanah. Kalibak menangis si ayahnya mati, padahal matanya buta. Marina Black tercengang, Darkseid sudah mati. Wonder Woman mengatakan bahwa dewa sudah mati. Wonder Woman berkata, lalu aku mendengar tawa. Kita juga melihat di halaman terakhir komik ini, Darkseid terdampar mati di tanah. Wah, mantap. Sepanjang kisah Darkseid War ini, sepertinya isu masalah yang ke-44 ini adalah yang paling menegangkan. Ya, cerita ini membawa kita kepada ketakjuban dan luar biasa. Justice League volume kedua isu masalah yang ke-44 ini adalah cerita yang sangat fantastis, menghadirkan cerita dengan gaya yang megah dan epik. Ini adalah cerita aksi dan petualangan pahlawan super yang lebih besar dari kehidupan yang membuat buku komik sangat menyenangkan. Ya, bagaimana dengan menurut kalian? Tulis komentar kalian tentang cerita komik ini. Tekan tombol suka dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan update cerita selanjutnya, di mana nanti kita akan memasuki babak kedua dari cerita The Darkseid War. Ternyata Superman menjadi angkuh dengan bentuk tubuh barunya seperti itu. Dan yang lebih parahnya lagi, dia meninggalkan Lex Luthor di planet Apokalips sendirian, sementara dia pergi ke bumi. Dan bagaimana nasib Apokaliptian yang ditinggal mati oleh pemimpin mereka? Untuk itu, nantikan video cerita selanjutnya Justice League volume kedua isu masalah yang ke-45. Bagikan video ini ke seluruh sosial media kalian agar teman-teman kalian juga dapat menikmati serunya cerita Darkseid War ini. Subscribe bagi yang belum. Ayo dukung channel ini agar tentunya bisa menghibur kalian semua. Tapi yang terpenting dari itu semua, tetaplah selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time. Bye.